Tidak pernah terbayang kalau akhirnya COVID-19 ini pun menyerang ibuku. Sebelumnya hanya mendengar selebriti dan tokoh dunia saja yang terpapar virus ini seperti Tom Hanks, Pangeran Charles. Tak kurang di Indonesia pun, pejabat publik seperti Budi Karya Menteri Perhubungan dan Bima Arya Wali Kota Bogor turut diumumkan sebagai pasien COVID-19. Indonesia saat itu pasien yang terpapar masih di angka puluhan dan aktivitas perkantoran serta sekolah masih berjalan normal. Kemudian akhirnya selang waktu 1 minggu setelah itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk beraktivitas dari rumah. Pertama mendapat kabar, ibuku dirawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar pada tanggal 23 Maret 2020. Sehari-hari saya domisili di Jakarta. Khawatir dengan keadaan ibu yang sudah lanjut usia 74 tahun, spontan saya membeli tiket ke Makassar untuk menemani ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya sampai menghiraukan kekhawatiran suami dan keluarga di Jakarta akan resiko saya terpapar virus corona jika saya bepergian naik pesawat, dan juga resiko terpapar saat saya berada di rumah sakit yang merupakan dalam tanda petik sarang virus corona jika saya harus menemani ibu di rumah sakit. Sempat beli tiket penerbangan ke Makassar untuk tanggal 24 Maret 2020, namun 5 jam sebelum keberangkatan akhirnya saya batalkan karena ibu sendiri yang melarangku ke Makassar. Saya memilih menurut apa kata ibu. Keluhan ibuku saat dirawat di rumah sakit yaitu tidak ada nafsu makan, diduga sakit MAH. Karena ibuku memang mengidap MAH. Ada keluhan batuk juga. Dokter mengambil tindakan CT scan dan hasil CT scan yaitu pneumonia. Hasil CT scan itu dikabarkan oleh adikku 2 hari saat ibuku dirawat di rumah sakit yaitu tanggal 25 Maret 2020. Saya semakin khawatir mendengar ibu mengidap pneumonia. Karena informasi yang saya dapat melalui googling sana-sini, pneumonia bagi lansia rentan untuk terpapar COVID-19. Keseharian saya di Jakarta yang sedang WFH, work from home, menjadi tidak tenang dan ketakutan. Berbagai kejadian buruk mampir di pikiran saya. Bagaimana jika ibu saya terpapar COVID-19 dan keadaan fisik ibu kritis dan tidak bisa sembuh? Kesempatan WFH bagi saya itu merupakan hadiah dari Tuhan jika memang saya harus ke Makassar. Saya masih bisa bekerja jarak jauh dan tetap berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor sambil mendampingi ibu. Namun keadaan di Jakarta saat itu tidak menentu. Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah membuat saya semakin khawatir jika nantinya tidak bisa melakukan penerbangan ke Makassar saat ibu dalam keadaan darurat. Bertumpu pada doa, mohon kepada Allah di surga agar saya sekeluarga diberikan ketenangan, agar ibuku diberikan kesembuhan, dijauhkan dari virus corona baik ibuku maupun kami sekeluarga dan juga lingkungan sekitar. Memegang rosario sambil mendaraskan doa terus kulakukan untuk bertumpu kepadanya. Satu kerinduan yang sering kusampaikan di setiap doa, yaitu ingin selalu mempunyai waktu untuk merawat orang tuaku. Ingin agar orang tuaku senantiasa sukacita di usia lanjutnya. Sejak ayah saya meninggal di tahun 2015, ibu saya termasuk lansia yang masih aktif berkegiatan di gereja dan mandiri tinggal di rumah untuk mengurus keperluan sehari-hari. Kabar ibu positif COVID-19 disampaikan adikku via WA call pada tanggal 26 Maret. Hari keempat ibu dirawat di rumah sakit saat dokter mengambil tindakan swab test pertama. Keesokan harinya, tanggal 27 Maret, ibu dipindahkan ke ruang isolasi pasien COVID-19 masih di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Keadaanku di Jakarta makin panik dan resah mendengar kabar itu. Saya minta izin ke suami dan keluarga di Jakarta agar saya bisa ke Makassar. Daripada keadaanku di Jakarta yang selalu cemas, resah, saya bisa mati karena ketakutan kalau nggak diizinkan ke Makassar. Begitu
Itu kataku saat minta izin ke suami dan keluarga di Jakarta. Mereka akhirnya mengizinkan saya ke Makassar dengan kesepakatan saya tidak usah ke rumah sakit untuk mendampingi ibu. Saya harus isolasi mandiri dulu 14 hari agar saya tidak menjadi carrier virus kuman dari bandara. Saya tidak perlu bertemu kontak fisik dengan keluarga di Makassar, terutama yang lansia. Segera setelah mendapat izin ke Makassar, saya langsung mencari penerbangan pagi di hari Senin 30 Maret agar saat weekend masih bisa rileks sejenak, mempersiapkan fisik dan mental, menenangkan perasaan dulu biar tiba di Makassar nanti bisa menghadapi peristiwa sulit ini dengan kondisi jasmani rohani yang sehat. Ketika baca berita di media dan memantau berita di TV, pemerintah pusat serta para menteri akan mengadakan rapat dengan Presiden di hari Senin tanggal 30 Maret 2020 untuk menetapkan kebijakan aktivitas masyarakat terkait pandemi virus corona ini. Saya merasa beban lebih ringan ketika mendengar berita tersebut, karena beranggapan Senin 30 Maret siang, saya sudah berada di Makassar. Hoax yang bergulir di sosial media maupun grup WhatsApp yang menyatakan Indonesia mau lockdown, akses jalan tol Bandara Suta akan ditutup mulai Senin 30 Maret pukul 12 malam, ikut bawa kepanikan di lingkungan sekitarku. Apalagi ternyata penerbanganku di Senin pagi yang pukul 10:30 itu dimajukan dini hari menjadi pukul 4. Saya diminta buru-buru ke bandara pada Minggu malam sebelum pukul 11 agar yang mengantar saya bisa segera keluar tol Suta sebelum pukul 12 Senin dini hari. Belum apa-apa sudah mengusik perasaanku juga berada di lingkungan yang menyantap berita hoax ini. Repot, ribet, terburu-buru, istirahat belum cukup sudah ke bandara. Begitu aku menggerutu dalam hati. Puji Tuhan, penerbanganku berjalan lancar ke Makassar. Saya langsung tiba di satu penginapan yang nyaman untuk istirahat dan isolasi mandiri. Belum sempat tidur siang, adikku menghubungiku via WA call mengabarkan ibu tidak betah di ruang isolasi rumah sakit dan berencana untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah atas izin dokter. Adikku memintaku untuk menemani ibu isolasi mandiri di rumah hari itu juga. Waduh, kebayang. Saya harus bersama pasien positif COVID-19 di saat saya belum cukup istirahat. Lelah fisik dan perasaan di hari pertama aku tiba di Makassar Senin 30 Maret, saya pun minta izin ke istri adikku agar mengizinkan adikku menemani ibu dulu selama 1 malam isolasi mandiri di rumah. Karena saya ingin memulihkan rasa lelah dulu. Iparku itu pun mengizinkan suaminya menemani mertuanya dulu 1 malam. Tanpa memberitahu ke suami dan keluarga di Jakarta, keesokan harinya Selasa 31 Maret 2020, saya ke rumah ibu untuk menggantikan adik saya yang oleh kantor tempatnya bekerja diminta untuk rapid test serta isolasi mandiri di rumah dan mulai bekerja dari rumah WFH agar tidak membawa virus ke lingkungan tempatnya bekerja. Adik saya serta ART, termasuk OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang pernah kontak fisik dengan pasien positif COVID-19. Sungguh saya kaget melihat kondisi ibu saat pertama bertemu dengan beliau di teras rumah. Badan kurus, pandangan kuyu dan kosong, sedih dan menangis dalam hati saat saya melihat ibu seperti itu. Biasanya, kalau tiba dari Jakarta, ibu yang selalu menjemput saya menunggu di teras dengan riang gembira dan semangat. Di saat terpapar COVID-19 ini, saya bahkan tidak mengenal ibu dengan kondisi fisik beliau seperti itu. Ternyata ibu pun tidak mengenal saya anaknya. Bahkan ibu bertanya ke adik saya, "Itu siapa yang datang?" Satu kekuatan dari Allah di surga yang membuatku tidak histeris mengeluarkan air mata di saat itu. Ingin memeluk erat ibuku, namun tidak boleh mengadakan kontak fisik dengan pasien COVID-19.
adikku bersiap-siap menyerahkan tugas ke saya untuk melanjutkan menemani ibu isolasi mandiri di rumah. Kekuatan doa diberikan adikku berupa semangat seperti yang diteladani oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Minta doa melalui perantara Bunda Teresa dari Kalkuta, biar kita semua tidak terpapar COVID-19. Bunda Teresa itu sehari-hari selalu melayani kaum miskin dan menderita sakit parah. Namun Bunda Teresa tidak ikut terpapar. Minta Tuhan mampukan kita semua untuk melayani orang tua dengan cara yang terbaik. Begitu dukungan yang diberikan oleh adikku yang bernama Toar. Apa Puskesmas Balaparang, Dinas Kesehatan Makassar. Ini kunjungan, berarti kunjungan yang setelah swab test kedua ya? Bagaimana keadaannya Ibu? Keadaannya Ibu, swab test keduanya kemarin tuh hari apa ya? Hari Kamis tanggal 16 April. Hasilnya sih negatif ya? Swabnya? Iya, swabnya negatif. Tunggu. Oh, ada Pak RT. Ya Pak RT. Iya. Daerah sini saja Bu ya? Iya, tadi jam 9 sekarang. Nah, Oma mau jalan-jalan solo. Oma itu kalau jalan jangan dipegang-pegang. Oma dipegang-pegang biar Oma bisa mau jalan. Toh Oma? Ayo, Mas. Sudah sini-sini aja, nggak usah jauh-jauh. Perawatan disinfektan hari Jumat 10 April dipimpin oleh Pak RT dan Bu RW. Kategori pasien sembuh COVID-19 itu jika usai 14 hari melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit masih harus 2 kali berturut-turut melakukan swab test
dan swab test itu hasilnya harus negatif virus corona. Puji syukur, saya beserta adik-adik saya dan keluarga besar saya, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ibu saya sekarang ini hasil swab test keduanya dan hasil swab test ketiganya itu telah negatif virus corona. Pihak Rumah Sakit Stella Maris Makassar pun telah memberi kabar kepada kami bahwa ibu termasuk daftar pasien sembuh COVID-19 dan ibu akan diberikan surat keterangan sembuh virus corona oleh Rumah Sakit Stella Maris Makassar beserta Dinas Kesehatan Makassar.